Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Suela. Yang kami hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Suela dan Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SMPN 1 Suela. Yang kami hormati Bapak-Bapak penalis acara debat kandidat paslon ketua dan wakil ketua OSIS. Dan yang kami cintai teman-teman siswa-siswi SMPN 1 Suela. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam, kesehatan dan keafiatan, sehingga kita semua dapat hadir di acara pemaparan visi misi dan debat kandidat paslon ketua dan wakil ketua OSIS SMPN 1 Suela periode 2025-2026. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang merubah kondisi manusia dari sifat-sifat jahiliyah menuju peradaban Islamiyah. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu kami bacakan rangkaian acara pemaparan visi, misi, dan debat kandidat paslon ketua dan wakil ketua OSIS SMPN 1 Suela periode 2025-2026, Jumat 10 Oktober 2025 sebagai berikut. 1. Arahan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Suela. 2. Acara inti. Acara inti dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama, pemaparan visi dan misi oleh paslon ketua dan wakil ketua OSIS. Sesi 2, sesi tanya jawab oleh panelis. Sesi ketiga, debat antar kandidat paslon ketua dan wakil ketua OSIS dengan kandidat paslon lainnya. Pesan-pesan paslon ketua dan wakil ketua OSIS kepada pemilih. 3. Doa dan penutup. Demikianlah rangkaian acara pemaparan visi, misi, dan debat kandidat paslon ketua dan wakil ketua OSIS SMPN 1 Suela periode 2025-2026. Semoga berjalan lancar dan sukses serta apa yang kita hajatkan bersama dapat dicapai, yaitu ketua dan wakil ketua OSIS berprofil Pancasila. Hadirin yang kami hormati, kita langsung saja menuju acara pertama, yaitu arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Suela sekaligus membuka acara. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Suela, Bapak Sahir SPD, kami undang untuk naik di atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak para panelis untuk kegiatan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha dan anak-anakku yang berbahagia pada pagi hari ini. Saya perlu juga kami sampaikan kepada para calon
peserta calon peserta calon ya, atau calon ketua OSIS dan wakilnya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat sehat, nikmat kesempatan. Dengan nikmat itu maka kita bisa bersama-sama hadir pada pagi hari ini dalam rangka kegiatan debat para calon pengurus ketua OSIS yang dari 4 calon. Kedua kali tak lupa juga kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Baginda Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Semoga di hari kelak kita mendapat sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atau seluruh para siswa-siswi yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa ikuti sampai berakhirnya acara ini. Dan ada pada pagi hari ini sebenarnya 2 agenda yang Bapak Guru lakukan. Yang pertama kegiatan debat ini, dan kedua Pak Guru juga akan melakukan rapat pengurus komite pada pagi hari ini juga jam 8 mulainya. Saatnya sama bertempat di ruangan, tapi nanti kita lihat situasinya. Kalau memang ini sampai jam tidak bisa ditentukan karena di situ sampai terakhir, nanti kami yang rapat pengurus komite akan mencari tempat yang bisa tidak mengganggu konsentrasi kami pada saat diskusi nanti. Anak-anakku yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita harapkan pada hari ini atau pada pagi hari ini, kalian bisa menentukan salah satu dari calon yang keempat ini yang kira-kira kalian banggakan, yang bisa membawa program-program kegiatan OSIS atau semua yang bisa kalian mendukung, yang didukung juga terutama dari pengurus nanti. Tentu itu semua dari program-program pengurus OSIS nanti mudah-mudahan bisa melebihi dari program OSIS yang sebelumnya. Bukan tidak melaksanakan, tapi paling tidak ada kelebihan-kelebihan yang dari pengurus OSIS yang baru. Itu yang kita harapkan, karena setiap tahun kita ingin ada perubahan-perubahan baik dari siswa maupun yang lain-lainnya. Kenapa itu penting? Karena itu ujung tombak sebagai suatu wujud keberhasilan ketika semua siswa bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah atau yang diprogramkan oleh OSIS dan sekolah. Maka kalau itu berhasil, itu sebagai satu kebanggaan kita semua. Tentu wujud itu semua tidak lain dari kalian itu sendiri. Oleh karena itu saya berharap kepada seluruh siswa-siswi yang selaku berhak memilih calon yang dari keempat itu, tentu kalian memilih calon-calon yang betul-betul yang bisa membawa nama baik sekolah ini, artinya dari akhlaknya, tingkah lakunya, dan yang lain-lainnya. Tidak lepas dari itu semua, anak-anakku semua. Ketika siswa-siswi yang kurang baik jadi kepengurus OSIS, tentu itu bisa menjadi menular ke yang lainnya. Saya berharap itu semua bisa kalian memilih. Bukan saya katakan yang keempat calon ini tidak baik, baik-baik semua. Tentu kalian bisa menilai yang lebih baik dari yang keempat calon. Itu yang saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tercapai, bisa membanggakan nama baik sekolah SMPN 1 Suwera. Itu yang saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi pada pagi hari ini, karena ini besok kalau tidak salah
langsung ada program pemilihan, insya Allah besok pagi. Yang saya harapkan sebenarnya di sini semua calon-calon ini bisa ditempel sebenarnya di pojok-pojok atau di kelas kalian supaya bisa mengenal. Walaupun kalian kenal, tapi paling tidak lebih mengenal lagi. Karena ini calon ada yang dari kelas 7 dan dari kelas 8. Yang kelas 9 tidak begitu kenal, atau yang 8, kelas 8 tidak begitu kenal yang wakilnya. Jadi paling tidak itu gambar-gambar calon seperti kalau pilkada atau pilpres itu semua calon-calon itu dipampang di pinggir jalan. Paling tidak sekarang calon-calon yang keempat ini bisa ditempel mungkin di beberapa tempat, yang di atas 2 tempat atau di bawah juga seperti itu. Karena saya lihat kemarin memang sudah saya singgung, mudah-mudahan kita pada pagi hari ini bisa ditempel nanti nama-nama calon atau kandidat sebagai pengurus OSIS. Mari acara ini kita buka bersama-sama dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan segala program ini atau apa yang kita harapkan ini bisa tercapai dengan baik. Amin. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan karena ini panjang prosesnya, supaya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, memiliki waktu itu lebih baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata-kata sambutan dan arahan-arahan Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Suela, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Hadirin yang kami muliakan, tibalah saatnya kita pada acara inti, yaitu pemaparan visi dan misi debat kandidat paslon ketua dan wakil ketua OSIS SMPN 1 Suela periode 2025-2026. Kami panggil kepada paslon nomor urut 1, yaitu Wina Alipia Arsya dan Arga Adi Maulana, agar naik ke atas panggung. Ke sana. Selanjutnya, paslon nomor urut 2, Hairul Anam dan Arik Rayal Alpati. Kami undang ke atas panggung. Kepada paslon nomor urut 3, Kalsa Okta Akila dan Desi Hani Ratu Roshida, agar segera naik ke atas panggung. Dan terakhir, paslon nomor urut 4, Hairul Hidayat dan M. Zidan Syafari. Kami undang naik ke atas panggung. Dipersilakan para paslon duduk ke bangku masing-masing. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa acara puncak dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama, pemaparan visi dan misi oleh paslon ketua dan wakil ketua OSIS. Sesi kedua, tanya jawab oleh panelis. Sesi ketiga, tanya jawab antar paslon ketua dan wakil ketua OSIS. Pada sesi pertama, masing-masing kandidat paslon ketua dan wakil ketua OSIS akan memaparkan visi dan misinya. Durasi waktu memaparkan visi dan misi sebanyak 3 menit. Dihadiri dengan bunyi bel.
Baiklah, hadirin yang kami hormati. Untuk yang pertama memaparkan visi dan misi diberikan kepada pasangan calon urut 1, yaitu Wina Alivia Arsya dan Arga Adi Maulana. Kepada paslon nomor urut 1, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Wina Alivia Arsa dari kelas 8A sebagai calon ketua OSIS periode 2025-2026. Dan di samping saya Arga Adi Maulana dari kelas 7C sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2025-2026. kami akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami adalah mewujudkan SMP Negeri 1 Suela yang berkualitas, aktif, berprestasi dengan dasar iman dan takwa berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dan misi kami adalah 1. Meningkatkan prestasi siswa dan siswi di bidang akademik maupun non-akademik. 2. Menanamkan sikap disiplin pada diri setiap siswa. 3. Memajukan, menjaga, dan mengharumkan nama baik sekolah pada setiap kegiatan dan program yang sedang dilaksanakan. 4. Melakukan evaluasi dan bandingkan program OSIS sebelumnya yang belum terlaksanakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan visi misi oleh paslon nomor urut 1. Beri tepuk tangan yang meriah. Pemaparan visi dan misi kedua diberikan kepada paslon nomor urut 2, Hairul Anam dan Arif Hidayat Alfat. Kepada paslon nomor urut 2, kami undangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anam dari kelas 8D sebagai calon ketua OSIS SMPN 1 Suela periode 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat Alfat dari kelas 7E sebagai calon wakil ketua OSIS SMPN 1 Suela. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Suela dan Bapak Ibu Guru yang kami hormati dan staf tata usaha serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan visi dan misi kami sebagai calon ketua OSIS SMPN 1 Suela. Visi kami menjadikan siswa-siswi SMPN 1 Suela sebagai Gen Z yang bereaksi, positif, kreatif, dan inspiratif, mampu menghadapi perubahan zaman dengan semangat belajar, berakhlak mulia, peduli lingkungan, serta aktif berperan dalam membangun prestasi sekolah dan masyarakat. Misi kami 1. Menanamkan nilai akhlak mulia dan sikap saling menghargai agar tercipta suasana sekolah yang harmonis dan beretika. 2. Mendorong kreativitas dan inovatif agar melalui kegiatan akademik maupun non-akademik. 3. Mengembangkan jiwa kepedulian sosial dan lingkungan dengan melakukan aksi nyata yang bermanfaat bagi siswa-siswi dan sekolah. 4.
menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan kepemimpinan siswa agar menjadi Gen yang berani berpendapat. Sekian visi dan misi kami sebagai calon ketua OSIS SMPN 1 Suera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan visi misi oleh paslon nomor urut 2 dan beri tepuk tangan yang meriah atas paslon nomor urut 2. Pemaparan visi dan misi ketiga diberikan kepada paslon nomor urut 3 atas nama Kalsa Okta Akila dan Desi Hani Patu Roshidah. Dipersilahkan beri tepuk tangan kepada paslon nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan visi dan misi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kalsa Okta Akila dari kelas 8B sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2025-2026. Dan saya Desi Hani Patu Roshidah dari kelas 7B sebagai wakil ketua OSIS masa bakti 2025-2026. Kami akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami mewujudkan sekolah SMPN 1 Suera sebagai sekolah yang aktif, kreatif, dan berprestasi di dalam bidang akademik maupun non-akademik. Membangun lingkungan sekolah yang kondusif, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kegiatan sehari-hari. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami mempunyai misi. 1. Mendorong teman-teman untuk berani tampil dan berprestasi di dalam bidang akademik maupun non-akademik. 2. Mengembangkan dan menghidupkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah untuk menyalurkan bakat, minat, dan prestasi siswa-siswi. 3. Membangun kerjasama yang solid antara OSIS, guru, dan siswa-siswi. 4. Menjadi contoh dalam kedisiplinan dan tanggung jawab dan semangat kebersamaan. 5. Membangun suasana sekolah yang mendukung nilai-nilai agama dan budaya yang positif. 6. Meningkatkan kesadaran siswa terhadap kebersihan lingkungan. Sekian visi misi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan visi misi oleh paslon nomor urut 3 dan beri tepuk tangan yang meriah. Pemaparan visi dan misi ketiga diberikan kepada paslon. Pemaparan visi dan misi keempat diberikan kepada paslon nomor urut 4 Khairul Hidayat dan Zidan Syafani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha dan teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Hidayat dari kelas 8E sebagai bakal calon ketua OSIS. Dan saya Zidan Syafani dari kelas 7E sebagai bakal calon wakil ketua OSIS. Kami akan menyampaikan visi dan misi kami sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Visi kami adalah mewujudkan SMPN 1 Suera sebagai sekolah yang bersih, hijau, nyaman, dan membentuk siswa yang berprestasi, aktif, dan bertanggung jawab. Adapun misi kami yaitu 1. Mengadakan program kebersihan rutin dan gotong royong setiap minggu.
kegiatan Jumat Bersih. Kegiatan Jumat Bersih melibatkan seluruh siswa dan kelas secara bergilir. 2. Tanaman hias dan area hijau. Setiap kelas mempunyai tanaman hias dan tanaman obat di sekitar area kelas. 3. Mengedukasi siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui mading, poster, dan sosialisasi pada saat upacara maupun pada saat istirahat. 4. Mengurangi sampah plastik dan mengelola sampah daur ulang. Mengajak siswa untuk membawa botol minum sendiri dan mengelolanya ke tempat yang sudah disediakan. Sekian visi dan misi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikanlah pemaparan visi oleh paslon nomor urut 4. Dan sebagai penyemangat paslon kita, beri tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya pemaparan visi misi oleh keempat paslon tadi, maka berakhirlah sesi pertama. Selanjutnya, kita masuk pada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Namun sebelum memulai, kami bacakan terlebih dahulu teknis-teknis pada sesi tanya jawab ini, yaitu 1. Salah satu paslon yang sudah ditunjuk memilih dan mengambil kartu soal yang sudah disediakan panitia dan memberikan kartu soal tersebut kepada panelis. Selanjutnya, panelis membacakan kartu soal kepada paslon. 2. Adapun jenis soal terdiri dari 4 aspek antara lain 1. Aspek kebersihan lingkungan sekolah. 2. Aspek peningkatan prestasi melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler. 3. Aspek kedisiplinan. 4. Aspek penanganan kasus bullying atau 3. Durasi waktu menjawab soal selama 2 menit. Baiklah, hadirin yang kami hormati, supaya adil, maka untuk sesi kedua ini diberi kesempatan pertama kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk memilih dan mengambil soal yang sudah disediakan panitia dan menyerahkannya kepada panelis untuk dibaca. Mohon diperhatikan untuk paslon nomor urut 4. Paslon nomor urut 4 mendapat atau pertanyaan yang diambil adalah kode A.2, yaitu tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Perhatikan A.2, manajemen konflik internal. Jika terjadi perselisihan pendapat yang tajam di antara anggota inti OSIS terkait pelaksanaan sebuah program, apa langkah pertama dan langkah terakhir yang akan Anda ambil untuk menyelesaikannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama yang akan saya ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah melakukan mediasi. Dan langkah terakhir yaitu mencari jalan keluar dalam masalah tersebut.
pas, masih ada waktu. Mungkin ada tambahan dari wakil. Sudah cukup. Terima kasih. Seperti kita saksikan bersama, paslon nomor urut 4 sudah menjawab soal yang dibacakan tadi. Selanjutnya, paslon nomor urut 2 dipersilakan duduk kembali. Baiklah, hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, kami persilahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk memilih dan mengambil soal yang sudah disediakan panitia dan menyerahkannya kepada panelis untuk dibaca. Bakal calon golongan dengan nomor urut 3 mengambil seri soal A.4. Dengarkan pertanyaannya. Jika Anda memiliki anggota tim yang kurang cakap atau kurang antusias dalam menjalankan tugas, apakah Anda akan mengambil alih tugasnya agar selesai, atau bagaimana cara Anda memotivasi dan memberdayakan mereka agar mampu menyelesaikan tugasnya sendiri? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengambil alih tugasnya sementara. Terus memberikan anggota itu motivasi dan memberdayakannya dengan cara yang positif. Mungkin ada dari wakil karena waktunya masih. Sudah cukup. Ya, terima kasih untuk bakal calon kedua dan wakil ketua OSIS dengan nomor urut 3. Seperti yang kita saksikan bersama, pasangan calon nomor urut 3 sudah menjawab soal yang dibacakan panelis. Selanjutnya, paslon nomor urut 3 dipersilahkan duduk kembali. Baiklah hadirin yang kami hormati, supaya adil maka untuk sesi kedua ini diberikan kesempatan pertama pada paslon nomor urut 2 untuk berdiri dan mengambil soal yang sudah disediakan tadi itu dan menyerahkannya kepada panelis untuk dibaca. Baik, untuk calon ketua dan wakil ketua OSIS, kami akan bacakan pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah didapatkan, yaitu B.2 tentang tata tertib sekolah dan isu sekolah dan komunikasi. Mohon diperhatikan. Bullying dan senioritas sering menjadi masalah di lingkungan sekolah.
apa kebijakan spesifik dan praktis yang akan OSIS di bawah kepemimpinan Anda buat untuk mencegah dan menindak perilaku tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengatasi bullying, kita akan cara menindakinya, dengan cara Baik, saya sampaikan sekali lagi, bullying ini adalah bisa berasal dari senioritas kakak-kakak yang lebih besar, ya, kemungkinan juga dari lingkungan sekolah. Kira-kira apa tindakan Anda kalau nanti terpilih menjadi ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS untuk mengatasi hal tersebut? Cara mengatasinya dengan cara menasehati atau menindak. Beri tepuk tangan kepada paslon nomor urut 2. Baik, barangkali wakil bisa menambahkannya. Sekali lagi saya ulang pertanyaan ini, apa tindakan Anda apabila ada tindakan bullying di sekolah kita? Bagaimana cara Anda mengatasinya? Dengan cara menasihatinya. Jika kami tidak bisa, kami akan meminta bantuan kepada Bu Guru atau Bapak Bu Guru dalam cara bekerja sama. Dan pengurus-pengurus OSIS lainnya. Sekian. Cukup. Seperti kita saksikan bersama, paslon nomor urut 2 sudah menjawab soal yang dibacakan panitia. Selanjutnya paslon nomor urut 2 dipersilakan untuk Yang terakhir, kesempatan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memilih dan mengambil soal yang sudah disediakan panitia dan menyerahkannya kepada panelis untuk dibaca. Fleksibel, wah ini ya sederhana ya Tuhan. Paham. Baiklah, untuk peserta bakal calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS mengambil nomor seri B nomor 1. Perhatikan baik-baik, kami akan membacakan pertanyaannya. Jika Anda mendapati teman dekat atau anggota OSIS Anda sendiri
melanggar tata tertib berat, misalnya bullying atau terlambat berulang kali atau terlambat beberapa kali atau mengulang-ulang ya. Jadi ada yang misalnya bullying terus sering terlambat, bahkan berkali-kali terlambat. Apa tindakan yang akan Anda lakukan dengan siswa tersebut? Jelaskan prinsip Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan ini saya akan memberikan kesempatan untuk wakil saya yang menjawab. Prinsip keadilan dan konsistensi. Tindakan saya harus sama dengan siswa atau rekan anggota OSIS lain yang melanggar tata tertib, terlepas dari status mereka sebagai teman dekat atau rekan anggota OSIS. Prinsip utama yang saya pegang adalah keadilan tanpa memandang bulu atau imparsialitas. Sebagai seorang pemimpin, saya mewakili institusi sekolah dan OSIS. Jika saya mengistimewakan teman dekat atau rekan tim saya sendiri, ini akan merusak integritas dan kredibilitas saya sendiri di mata seluruh siswa dan guru. Kepercayaan adalah aset terbesar seorang pemimpin. Sekian. Ada tambahan? Silakan. Mungkin tidak ada yang Iya. Iya, silakan tepuk tangan yang gemuruh. Iya, luar biasa calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Suela. Kami serahkan ke pembawa acara. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita saksikan bersama, pasangan calon nomor urut 1 sudah menjawab soal yang dibacakan panelis. Beri tepuk tangan kepada pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS kita. Hadirin yang kami hormati, saat ini kita tiba pada sesi terakhir, yaitu sesi 3, tanya jawab antar paslon. Adapun teknis pelaksanaan debat sesi ketiga ini, yaitu masing-masing paslon akan memberikan pertanyaan kepada paslon lain dan paslon lain akan memberikan tanggapan atau jawaban dengan ketentuan sebagai berikut. Paslon nomor urut 1 melemparkan pertanyaan dan kepada paslon nomor urut 2 diminta menanggapinya. Waktu 3 menit berlaku surut sedang dan dibunyikan. 2. Pasangan calon nomor urut 3 melemparkan pertanyaan dan kepada paslon nomor urut 4 diminta menanggapinya. Waktu 3 menit berlaku surut sejak bel dibunyikan. 3. Paslon nomor urut 2 melemparkan pertanyaan dan kepada paslon nomor urut 3 diminta menanggapinya. Waktu 3 menit berlaku surut sejak bel dibunyikan. 4. Paslon nomor urut 4 melemparkan pertanyaan dan kepada pasangan calon nomor urut 1 diminta menanggapinya. Waktu 3 menit berlaku surut sejak bel dibunyikan. Baiklah hadirin yang kami hormati, pada sesi 3 ini, untuk yang pertama, kami persilakan paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2 berdiri. Kepada paslon nomor urut 1 melemparkan pertanyaan dan diminta kepada paslon nomor urut 2 menanggapi. Baik, pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada paslon nomor 2 adalah, apa program kerja yang Anda ambil untuk mendekat visi dan misi Anda tersebut? Baik, saya ulangi sekali lagi. Apa program kerja yang Anda ambil untuk mewujudkan visi dan misi Anda tersebut?
Diminta kepada paslon nomor urut 2 menanggapinya. Program yang saya ambil adalah membuat festival kreatif Gen Z. Tujuannya menyalurkan bakat atau minat siswa di dalam melalui lomba seni poster digital. Cukup. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada tambahan dari wakilnya? Paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2 dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, kami persilahkan paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 4 berdiri. Dan kepada paslon nomor urut 3 melemparkan pertanyaan dan diminta kepada paslon nomor urut 4 menanggapinya. Apa program kerja prioritas Anda untuk OSIS ke depannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kerja kami adalah membuat satu kelas satu taman, di mana program tersebut setiap kelas memiliki tanggung jawab untuk menjaga taman kecil di halaman mereka, dan akan ada penilaian bulanan taman kelas terbaik. Mungkin ada tambahan pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Silakan kepada nomor urut 3 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Apakah sudah puas atau tidak? Paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 4 dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3 itu. Dan kepada paslon nomor urut 2 melemparkan pertanyaan dan diminta kepada paslon nomor urut 3 menanggapinya. Bagaimana cara siswa dapat berperan aktif dalam bidang non-akademik maupun bidang akademik? Dengan cara mengembangkan dan menghidupkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah untuk menyalurkan bakat, minat, dan prestasi siswa-siswi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Silakan kepada pasangan calon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Bagaimana cara siswa aktif berperan dalam bidang non-akademik maupun akademik? Dengan cara mengembangkan dan menghidupkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah untuk menyalurkan bakat, minat, dan prestasi siswa-siswi di bidang akademik maupun non-akademik. Ada tambahan? Cukup.
Kepada pasangan calon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3 diminta duduk kembali. Selanjutnya, kami persilahkan paslon nomor urut 4 dan paslon nomor urut 1 berdiri, dan kepada paslon nomor urut 4 melemparkan pertanyaan dan diminta kepada paslon nomor urut 1 menanggapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa program kerja yang Anda ambil untuk mewujudkan SMPN 1 Suela menjadi sekolah yang lebih maju, baik lebih maju? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk program yang kami ambil untuk mewujudkan visi dan misi kami adalah mengadakan lomba cerdas cermat di kelas pesantren kilat dan kelas misi untuk meningkatkan prestasi siswa dan siswi di bidang akademik. Mungkin itu saja dan ada tambahan dari wakil. Dan di bidang non-akademik, kami mengadakan kelas dengan orang tertentu dan pentas tahunan sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa dan siswi. Silakan paslon nomor urut 4 menanggapi jawaban yang dilontarkan oleh paslon nomor urut 1. Bagaimana cara Anda untuk mewujudkan program tersebut? Dengan cara memastikan siswa aktif dalam berpartisipasi di kelas, aktif di kelas, mengikuti ekstrakurikuler dan menjaga lingkungan sekolah dan ikut terlibat dalam keputusan sekolah. Untuk paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 4 diminta duduk kembali. Semoga acara debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS ini dapat memberikan pengalaman bermanfaat buat kita semua. Dan semoga dapat menjadikan referensi untuk memilih salah satu paslon yang Anda yakini mampu membawa nama baik sekolah. Silakan kepada para paslon agar menyampaikan pesan-pesan kepada pemilih. Silakan kepada paslon nomor urut 1 menyampaikan pesan-pesan kepada pemilih. Kampanye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menyampaikan pesan-pesan lewat pantun. Pusat dekat Anda Robot serta kalian dipotong dengan temannya menyampaikan ini. Pagi hari hiram teh hangat. Cakep. Sambil makan roti coklat. Cakep. Pilih 01 dijamin tepat, bersama kami jadi lebih hebat. Pilih 01 bersama kami jadi lebih hebat. Jadi siswa lebih elit. Beri tepuk tangan kepada paslon nomor urut 1. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada paslon nomor urut 1, dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, paslon nomor urut 2 dipersilahkan menyampaikan pesan-pesan kepada pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini, kami tidak akan menyampaikan pesan, tapi akan menyampaikan satu pantun. Bersama teman belajar bersama. Cakep. Saling bantu tanpa ragu. Cakep. Nomor 2 pilihan utama. OSIS maju karena kamu. Beri tepuk tangan kepada paslon nomor urut 2. Jangan lupa pilih nomor 2. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk paslon nomor urut 2 dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, untuk paslon nomor urut 3 dipersilakan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak akan menyampaikan pesan-pesan, tapi kami akan menyampaikan sebuah kata-kata. Dukung kami dalam pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS masa bakti 2025-2026. Kami, kandidat 03 bersama Libra, Spensa Subisa, banyak kabar, tunjukkan aksi nyata. Pilihlah nomor 3. Beri tepuk tangan yang gemuruh. Untuk paslon nomor urut 3 dipersilahkan duduk kembali. Yang terakhir, untuk paslon nomor urut 4 dipersilahkan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti paslon yang lainnya, kami akan menyampaikan sedikit pantun. Jangan lupa buat ketupat. Cakep. Ketua OSIS, jangan lupa pilih nomor 4. Cakep. Beri tepuk tangan yang gemuruh kepada paslon nomor urut 4. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, kami panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada tutur kata dan perilaku yang tidak berkenan di hati hadirin semua. Dan marilah kita tutup acara debat kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026 dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan ada yang beranjak dari tempat duduknya. Sesuai dengan informasi dari Bapak Ketua Panitia akan langsung diadakan simulasi pada Bapak Ketua Panitia, Bapak Guru Asli Haris, kami persilakan. Sekali lagi untuk siswa-siswi yang mengikuti jalannya kegiatan debat untuk jangan beranjak atau berpindah dari tempat duduknya. Nanti di sini ada. Indonesia, bersatu langkahkan kami menuju pilih suara dalam 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, sama-sama kita berdiri untuk Indonesia. Kita salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya semangat kita sama dan berlagak pada masa depan Indonesia. Satu.
sembari menunggu beberapa persiapan yang sedang disiapkan oleh Bapak Ketua Panitia. Jadi kami ingatkan kembali kepada siswa-siswi yang sudah